Apakah ada sholat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, azan Jumat cuma sekali. Azan, kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah sebagaimana yang dipraktekkan dalam sebagian masjid. Sementara waktu sholat qobliyah, perhatikan ini. Sholat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Perhatikan ini ya. Sholat qobliyah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan sholat qoblal fajr kecuali setelah dikumandangkan azan subuh. Demikian juga tidak dikerjakan sholat qobliyah zuhur kecuali setelah dikumandangkan azan zuhur. Sudah masuk waktu baru disebut dengan sholat qobliyah. Kalau ada sholat qobliyah Jumat tidak terbayangkan di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi azan cuma sekali. Begitu diazankan Rasulullah masuk naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Begitu langsung azan Rasulullah langsung ceramah. Kalau begitu kapan? Langsung khutbah. Kalau gitu kapan ada waktu untuk sholat 2 rakaat sebelum Jumat? Tidak ada. Kemudian azan yang 2 kali dilakukan di zaman Utsman, itu pun jaraknya panjang, ya, jaraknya panjang. Antara azan pertama dengan azan kedua jaraknya panjang, dan ini yang dipraktekkan sampai sekarang di Arab Saudi. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua minimal setengah jam, kalau enggak 1 jam. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram, jarak antara azan pertama dengan azan kedua cuma 5 atau 10 menit kata para ulama, karena Masjid Nabawi dan Masjid Haram berkaitan dengan para penjual pedagang yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Begitu azan pertama mereka langsung tutup semua. Ya, kalau jaraknya terlalu setengah jam mereka kasihan, belum masih mau berdagang mereka. Oleh karenanya mereka, kapan mereka tutup toko mereka tatkala azan pertama, sehingga dibuat jarak antara azan pertama dengan azan kedua dekat. Adapun masjid-masjid, seluruh masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya, seperti masjid kampus, masjid di mana-mana, jaraknya setengah jam sampai 1 jam. Dan azan pertama bukan masuknya waktu untuk sholat qobliyah, karena sholat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu sholat. Oleh karenanya tidak ada namanya sholat qobliyah Jumat. Yang ada dalam istilah fuqaha adalah sholat intizarul imam. Barang siapa yang datang ke masjid hari Jumat, disunahkan dia sholat sampai imam datang. Silakan sholat. Kalau sudah azan pertama imam belum datang, sholat terus sampai imamnya datang, ya, naik mimbar berhenti, tidak boleh sholat lagi. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat. Selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain. Memang sholatnya tahiyat masjid itu, tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Penjelasan tentang sholat qobliyah Jumat. Mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat, karena sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Nabi keluar dari kamarnya, langsung naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muazin pun azan, tak ada qobliyah, kata mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan ada qobliyah Jumat. Mana dalilnya? Ma baina kulli adzanaini salat. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyah. Itu kata Imam Nawawi, ahli hadis, meninggal tahun 676 Hijrah. Dialah yang mensyarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qabliyahnya. Sekarang saya tanya, sholat Jumat ada tak azan iqamatnya? Ada, berarti ada qabliyahnya, kata Imam Nawawi. Yang kedua, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada, maka yang menggantikan pun ada juga. Itu argumentasi Imam Nawawi. Yang ketiga, kapan Nabi sholat qabliyah Jumat? Dia qabliyah dulu di kamar. Habis qobliyah dia di kamar, baru dia naik ke atas mimbar, baru dia salam, barulah muazzin mengumandangkan azan. Ustaz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i, karena saya belajar di Al-Azhar ikut mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, karena 4 mazhab ini adalah ahlus sunnah wal
jamaah. Tapi supaya jamaah kita jangan bingung, masjid yang sudah dari awal melaksanakan mazhab Syafi'i, laksanakan saja mazhab Syafi'i. Ustadz, masa tak pernah sholat di masjid yang tak ada qabliyahnya? Ya, jadwal saya di Masjid At-Taqwa Pekanbaru, Masjid Muhammadiyah, tak ada qabliyahnya. Saya tetap khutbah di situ. Saya isi pengajian sholat subuh di Masjid Muhammadiyah, saya tetap isi pengajian. Tapi waktu diminta untuk maju sholat subuh jadi imam, saya bilang batuk. Kenapa? Menjaga adab perbedaan. Jangan sampai yang awam yang tak mengerti, ketika saya buat berbeda dengan yang diamalkan guru mereka, mereka menyangka salah sesat, padahal kajinya belum sampai. Intinya, kalau masjid sudah dari awal melaksanakan satu mazhab, maka amalkanlah itu. Ini adalah pembahasan wawasan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, negeri kita, penjuru negeri ini bermadhab Imam Syafi'i. Selain kita yang lain madhab Abu Hanifah dan yang lainnya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda datang ke masjid, Anda mendapatkan dua perintah. Perintah pertama, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, kalau mendengar Al-Qur'an, termasuk ulama mengatakan khutbah, kalau Anda ketemu khutbah, hendaknya Anda mendengar. Kan begitu? Hendaknya Anda mendengar. Wah, ini sebagian anak-anak muda hari ini loh, nggak usah sholat, langsung dengar. Ya, maksudmu benar, apalagi kamu ikut madhab Hanafi. Yang nggak boleh kan sombong. Sementara ada hadis lain, kalau kamu datang ke masjid, falyusalli raka'ataini khafifatain, hendaknya kamu sholat 2 rakaat. Anda masuk masjid, loh, mana yang didahulukan? Ulama sudah menjelaskan, makanya tidak perlu kita meributkan. Sehingga dalam madhab Syafi'i mengambil bahasanya, kalau Anda masuk masjid, biarpun khutbah sudah mulai, Anda memang punya kewajiban, punya tugas mendengarkan khutbah, tapi di situ ada perintah hadis, jangan duduk di masjid kecuali kamu sudah sholat 2 rakaat khafifatain. Anda sholat 2 rakaat. Itu yang diambil madhab Syafi'i. Yang jadi masalah orang sombong kadang, yang Syafi'i sholat, jangan gak sholat. Apaan tidak ngerti hadis ini? Nah, ini repot juga. Atau mengatakan langsung duduk dengar khutbah. Ini adalah kesombongan. Makanya ada seorang alim besar namanya Ibnu Hazm. Dia menjadi orang hebat, cerdas dia. Dia adalah belajar ilmu agama setelah umur 27 Allah. Rupanya datang ke masjid, itu langsung sholat. Khutbah berdiri langsung sholat. Disampaikan seorang alim. Setelah sholat kayak khutbah, cuma diingatkan, kenapa inti sholat? Langsung duduk. Tidak usah perlu sholat. Betul. Akhirnya besoknya pergi, karena dia menteri waktu itu. Dia pergi masjid langsung duduk ke masjid lain. Selesai Jumatan, Ustadz di sampingnya bilang, ente kenapa tidak sholat dulu 2 rakaat? Apa-apaan nih, baru beliau langsung terjun dunia ilmu. Ternyata di perbedaan ulama, karena ada nas-nas yang diambil dengan cara yang berbeda, sehingga muncullah perbedaan ulama. Selagi Anda di Indonesia Raya, Anda madhab Imam Syafi'i, Anda tidak usah ragu, langsung di saat Anda masuk masjid, kemudian khutbah sudah berlangsung, Anda melakukan 2 rakaat khafifataini.